Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahman dari kelas 1D. Saya akan mempresentasikan tugas 5, yaitu perkembangan sosio-emosional. Pengertian perkembangan sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner dari sejak tahun 1917. Fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Erikson mengatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahan sebelumnya. Ada beberapa teori dari Bronfenbrenner. Yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, yang terakhir kronosistem. Konteks sosial peserta didik dalam keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Dalam perkembangan keluarga, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula menerima pelajaran atau pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Hubungan keluarga dan sekolah. Dalam teori Bronfenbrenner, hubungan antara keluarga dan sekolah adalah mesosistem yang penting. Demikian juga menurut studi Hetherington, lingkungan sekolah yang otoritatif akan mengurungkan anak-anak dari beragam keluarga yang berbeda. Tiga para ahli ini mendeskripsikan 6 area di mana hubungan keluarga dan sekolah dibentuk. Yang pertama, menyediakan bantuan untuk keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif dengan keluarga mengenai program sekolah dan kemajuan anak mereka. Yang ketiga, ajak orang tua untuk menjadi relawan. Yang keempat, melibatkan keluarga dengan anak mereka dalam aktivitas belajar di rumah. Yang kelima, melibatkan keluarga sebagai partisipan dalam keputusan sekolah. Yang terakhir, mengorganisasikan kerjasama komunitas. Beberapa cara yang dilakukan guru untuk membantu anak yang tertekan akibat perceraian. Yang pertama, menghubungi orang tuanya, menyarankan untuk menjadi bimbingan profesional dalam maksud bimbingan konseling. Yang ketiga, membantu si anak dengan cara memberi perhatian yang lebih dan memberi bimbingan kepada mereka agar dapat mengatasi situasi yang berkonsentrasi dan pelajaran sekolah. Dalam pelajaran sekolah. Yang terakhir, anjurkan mereka membaca buku tentang perceraian. Teman sebaya. Selain keluarga dan guru, teman seusia atau teman sebaya juga mempermainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya atau seusia adalah anak pada usia yang sama. Fungsi teman sebaya. Yang pertama, teman sebaya ialah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. Yang kedua, salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang paling penting ialah menyediakan suatu sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Yang ketiga, relasi yang buruk di antara teman-teman sebaya pada masa anak-anak diasosiasikan dengan satu kecenderungan. Yang keempat, relasi yang harmonis di antara teman-teman sebaya pada masa remaja diasosiasikan dengan kesehatan mental yang positif pada tengah baya. Kenakalan dan bentuk perilaku lain yang dianggap orang dewasa sebagai perilaku maladaptif.
Persahabatan memberikan kontribusi pada status teman usia sebaya yang memberikan keuntungan lainnya. Kebersamaan persahabatan memberikan anak partner yang akrab. Dukungan fisik, dukungan ego, intimasi atau kasih sayang. Harga diri. Penghargaan diri atau self-esteem adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Penghargaan ini juga dinamakan martabat diri atau gambaran diri. Misalnya, anak yang punya penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang yang baik. Tokoh teori perkembangan pribadi, Sigmund Freud. Freud adalah teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil, tahap laten, tahap genital. Carl Gustav Jung, perkembangan kepribadian menurut Carl beranggapan bahwa semua peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Riset menyarankan 4 kunci untuk meningkatkan rasa harga diri anak. Yang pertama, identifikasi penyebab rendah diri dengan area kompetensi yang penting bagi diri. Berikan dukungan emosional dan penerimaan sosial, bantu anak untuk mencapai tujuan atau prestasi, kembangkan keterampilan mengatasi masalah. Perkembangan moral. Hanya sedikit orang yang netral terhadap perkembangan moral. Banyak orang tua mengkhawatirkan kalau anak mereka tumbuh tanpa membawa nilai tradisional mereka. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antar orang. Aturan ini dikaji dalam 3 dominan, yaitu kognitif, behavioral, dan emosional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.